peningkatan apolipoprotein B. Lalu yang kedua, dislipidemia sekunder. Dislipidemia sekunder disebabkan oleh penyakit atau keadaan yang mendasari. Hal ini dapat bersifat spesifik untuk setiap bentuk dislipidemia seperti dilihatkan pada ini. Lalu yang bertambahnya usia. Dalam keadaan normal, pria memiliki kadar yang lebih tinggi, tetapi setelah menopause, kadar lipoprotein ini meningkat pada wanita setelah menopause. Faktor lain yang menyebabkan tingginya kadar lemak tertentu, misalnya VLDL dan LDL, yaitu riwayat keluarga dengan dislipidemia atau genetik, yang kedua obesitas, yang ketiga diet kaya lemak, yang keempat kurang melakukan olahraga, yang kelima penggunaan alkohol, yang keenam merokok, yang ketujuh diabetes yang tidak terkontrol dengan baik, yang kedelapan kelenjar tiroid yang kurang aktif. Sebagian besar kasus peningkatan kadar trigliserida dan kolesterol total bersifat sementara dan tidak berat, dan terutama merupakan akibat dari makan lemak. Pembuangan lemak dari darah pada setiap orang memiliki kecepatan yang berbeda. Seseorang bisa makan sejumlah besar lemak hewani dan tidak pernah memiliki kadar kolesterol atau lebih dari 200 mg per desiliter, sedangkan yang lainnya menjalani diet rendah lemak yang ketat dan tidak pernah memiliki kadar kolesterol total di bawah 260 mg per desiliter. Perbedaan ini tampaknya bersifat genetik dan secara luas berhubungan dengan perbedaan kecepatan masuk dan keluarnya lipoprotein dari aliran darah. Lalu, yang keempat, terdapat dampak. Nah, berikut adalah beberapa penyakit yang dapat timbul akibat dislipidemia. Yang pertama, aterosklerosis, yang kedua, penyakit jantung koroner, yang ketiga, stroke, yang keempat, penyakit arteri perifer, dan yang kelima, sindroma metabolik. Nah, berdasarkan LI yang sudah saya paparkan tadi, dapat menjawab ANMAL nomor 3G, yaitu apa dampak dari dislipidemia dan hiperurisemia. Nah, beberapa penyakit yang dapat timbul akibat dislipidemia yaitu yang seperti yang saya jelaskan tadi. Yang pertama, aterosklerosis, penyakit jantung koroner, stroke, penyakit arteri perifer, dan sindroma metabolik. Saja faktor risiko yang menyebabkan dislipidemia dan hiperurisemia. Nah, berikut adalah beberapa faktor yang dapat risiko yang dapat menyebabkan dislipidemia, yaitu riwayat keluarga dengan dislipidemia, obesitas, diet kaya lemak, kurang melakukan olahraga, penggunaan alkohol, merokok, diabetes yang tidak terkontrol dengan baik, dan kelenjar tiroid yang tidak aktif. Sekian penjelasan dari saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Saudari Zulaiha Aisyah. Selanjutnya saya akan menambahkan sedikit mengenai patofisiologi dari epidemia. Sekaligus ini langsung menjawab ANMAL, yaitu bagaimana patofisiologi dari dislipidemia. Kalau secara mudahnya mungkin bisa dilihat dari bagian ini, masalah utamanya itu pada ketidakmampuan untuk menggabungkan asam lemak bebas ke trigliserida oleh jaringan adiposa. Jadi dia itu prosesnya esterifikasi yang tidak memadai. Selanjutnya hal ini menyebabkan berkurangnya perangkap asam lemak dan retensi oleh jaringan adiposa. Kelainan ini menyebabkan peningkatan aliran asam lemak bebas kembali ke hati atau peningkatan asam lemak bebas dalam plasma. Jaringan adiposa merupakan sumber utama protein transfer ester kolesterol. Protein transfer ester kolesterol merupakan penentu penting komposisi lipoprotein karena memediasi transfer ester kolesterol dari lipoprotein kaya ester kolesterol ke lipoprotein kaya trigliserida. Pada obesitas, aktivitas dan massa protein transfer ester kolesterol meningkat. Nah, peningkatan flux asam lemak bebas dari perifer ke hati merangsang sintesis trigliserida hati yang pada akhirnya mendorong perakitan dan sekresi trigliserida yang mengandung VLDL serta produksi ApoB di hati. Dengan aksi protein transfer ester kolesterol, ester kolesterol digantikan oleh trigliserida dalam partikel LDL dan HDL. LDL kaya trigliserida adalah substrat untuk lipase hati yang akhirnya menghasilkan LDL padat kecil. HDL yang kaya trigliserida tetapi kolesterolnya habis lebih rentan untuk dikatabolisme. Mereka mengalami hidrolisis komponen trigliserida dan disosiasi komponen proteinnya yaitu ApoA.
karena terjadi katabolisme HDL yang meningkat atau lebih rentan mengakibatkan jumlah HDL menurun. Mungkin sekian yang dapat saya tambahkan. Izin bertanya Pak, ini langsung masuk ke penyusunan kerangka konsep atau bagaimana ya Pak? Sisa berapa LI? Sisa kurang lebih 5 Pak. Nyeri sendi, obesitas, gizi dan pola makan, olahraga aerobik, sama pemeriksaan fisik. Coba nyeri sendi aja sedikit. Nanti kaitan dengan kasus langsung ya. Nyeri sendi, kemudian apa lagi tadi? Obesitas. Iya Pak. Obesitas. Ya, kaitan dengan langsung spesifik ke kasus dan konsep biokimia kita. Nah, baik Pak. Ya, mungkin masing-masing LI itu cukup 1 orang aja. Kalau pemeriksaan fisik kan itu sudah Anda paparkan juga tadi tentang kadar-kadarnya kan sudah jelas di LI yang sebelumnya. Seperti obesitas dan nyeri, spesifik ke nyeri bagian tubuh yang ada di skenario ya. Silakan, cukup 2 orang. Bagi teman-teman yang memiliki learning issue nyeri sendi, mungkin bisa diwakilkan oleh 1 orang dan dipersilakan untuk raise hand. Nyeri yang disebabkan oleh apa ya pada sendi tersebut. Spesifik dengan skenario kita. Kemudian obesitas yang spesifik juga dengan skenario kita. Silakan. Bagi teman-teman mungkin bisa dipercepat ya, karena mengingat waktu kita yang terbatas. Siapa pegang materi LI nyeri? Boleh sebutkan siapa yang pegang nyeri LI nyeri? Mungkin antara Ricardo atau Rifda. Ricardo, Rifda. Kalau materi obesitas? Siapa yang pegang LI? Obesitas? Rifda juga, Rifda sama Faiza, Pak. Rifda dan Faiza. Oke, kita lanjut ke kerangka konsep, Dek. Silakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke bagian kerangka konsep. Bagi sekretaris 1 mungkin bisa di-share screen. Baik, sebentar.